kekuasaan negara federasi dan negara konfederasi. Berikut penjelasannya. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang sifatnya tunggal atau tidak tersusun dari beberapa negara, tidak terbagi dan wewenangnya berada pada pemerintah pusat. Yang kedua, negara federasi. Negara bersusunan jamak terdiri atas beberapa negara yang tidak berdaulat. Yang ketiga, negara konfederasi. Gabungan dari beberapa negara yang berdaulat penuh. Apa saja bentuk-bentuk negara? Bentuk-bentuk negara ada 3, yaitu negara kesatuan, negara federasi, dan negara konfederasi. Berikut penjelasannya. Apa itu negara? Negara adalah suatu organisasi wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya untuk menetapkan suatu tujuan. Tanggung jawab sebuah negara, yang artinya bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Pertama, negara berkewajiban memberi rasa aman kepada semua warganya dari segala ancaman dalam bentuk apapun. Dan yang kedua, negara harus mendorong menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semua warganya, dan dalam setiap warga pasti memiliki bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk dan sistem pemerintahan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur dan mengelola kerja antara lembaga-lembaga dalam pemerintahan. Terus apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara dalam menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan mempunyai sistem yang ditujukan pada penjaga suatu kestabilan negara itu. Sistem pemerintahan dibagi menjadi 2, yaitu sistem pemerintahan monarki dan sistem pemerintahan republik. Kalau sistem pemerintahan monarki ini berbeda dengan sistem pemerintahan demokrasi. Kalau sistem pemerintahan demokrasi itu kan dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan kalau sistem pemerintahan monarki ini dari garis keturunan. Nah, yang kedua ada sistem pemerintahan republik. Kalau sistem pemerintahan republik itu sistem yang dipimpin, yang berasal dari rakyat dan dipilih oleh rakyat. Sistem pemerintahan republik ini biasanya dikuasai oleh presiden. Sistem pemerintahan dibagi menjadi 2, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Kalau sistem pemerintahan presidensial ini pemerintahnya dipimpin oleh presiden dan presiden tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen. Lalu ada menteri-menterinya juga yang bertanggung jawab kepada sistem pemerintahan presiden tersebut. Yang kedua ada sistem pemerintahan parlementer, yaitu di mana pemerintah memiliki tanggung jawab dalam parlemen. Dan di sini sistem pemerintahan parlemen bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam mengawasi lembaga eksekutif.